Ya sebenarnya kalau kita melihat dalam sejarah ya, itu sebenarnya peradaban itu di mana-mana pasang surut. Jadi abad 15 itu Ibnu Khaldun pun sudah menulis ya. Ibnu Khaldun itu kan sudah melihat 700 tahun lebih peradaban Islam di masa beliau hidup ya. Dia melihat bagaimana kehancuran Baghdad ya. Dia melihat perang salib. Ibnu Khaldun itu tahun berapa ya? 1400-an. 1400. Ya, 1400-an ya. Jadi di kitabnya yang sangat monumental ya, Muqaddimah ya. Itu dia mengatakan bahwa era yang berat itu akan menghasilkan generasi yang hebat. Selama mereka sabar dan tekun belajar. Ya. Nah, nanti generasi yang hebat ini akan menghasilkan era yang mudah. Nah, era yang mudah rawan menghasilkan generasi yang lemah. Itu up and down-nya di situ. Ya, kecuali mereka tetap rajin berdakwah dan gemar sedekah. Bisa tambah sendiri nih. Oh, saya baru mau tanya itu apa Ibnu Khaldun bilang gitu. Enggak. Ternyata. Jadi era yang mudah itu rawan menghasilkan generasi yang lemah. Dan ini sekarang dialami oleh orang-orang Barat. Ya. Artinya itu berlaku universal ya? Universal ya, universal. Jadi mengapa dulu di masa sahabat itu bisa cepat sekali naik ya? Itu karena mereka dalam situasi yang berat, tapi mereka mau bersabar. Gitu. Kuncinya kan itu bersabar, sehingga mereka kemudian rela biarlah nanti yang menikmati itu keturunan kita ya. Kita mungkin nggak mengalami, kita mungkin nggak menikmati. Udah. Sehingga zaman perintis ya, kalau kita sebut zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin itu perintis tuh terjal sekali dia. Ya. Orang tuh mengeluarkan effort yang jauh di atas rata-rata manusia. Gitu. Nah, di masa Umayyah dan awal Abbasiyah itu sudah zaman pengembang ya, sudah agak melandai tapi masih nanjak ya. Dia agak menanjak gitu ya. Nah, jadi ibaratnya masih ada investasi ya, terutama investasi sumber daya manusia ya. Mereka manggil orang-orang dari mana-mana untuk ngajari ya, dari India, dari Yunani, dari Mesir untuk mengajari anak-anak kaum muslimin gitu ya. Nah, tapi kemudian di masa setengah dari Abbasiyah itu ya, itu sudah flat ya, sudah datar itu. Itu tinggal era konservasi. Ini dari Ibnu Khaldun ya. Jadi masa perintis itu tahun 1200-an. Mulai 1000 ya. 1000 itu sudah konservasi gitu. Sudah konservasi, sudah landai gitu ya. Ya itu ditandai dengan stabilitas politik juga ya, politiknya stabil ya. Tapi tidak banyak lagi penaklukan, tidak banyak lagi ya tahun 1000 itu masih ada Ibnu Sina, masih ada Al-Biruni, masih ada Al-Ghazali tahun 1100 ya. Nah, Al-Ghazali itu sudah mencatat kegalauan dia. Ya, jadi ketika Al-Ghazali itu hidup setelah Ibnu Sina, setelah itu ya. Itu dia mulai galau ketika mulai banyak orang yang mempraktekkan sains atau mempelajari sains tapi sudah asal-asalan ya, sudah tidak serius ya. Walhasil mereka kemudian banyak mengeluarkan pendapat yang nyeleneh ya. Maka kemudian Al-Ghazali itu membuat kitab judulnya Tahafut Falasifah, kekacauan filsafat ya. Itu sumbernya filsafat. Sumbernya tidak secara langsung orang filsafat, tetapi orang-orang yang salah memahami filsafat dan salah mempraktekkan. Apa misalnya? Ya misalnya kalau orang belajar kimia itu kan ada reaksi ya, reaksi kalau itu materi yang direaksikan itu kan beratnya sama ya. Maka kita mengenal hukum konservasi massa ya. Atau kalau diterjemahkan hukum kekekalan massa. Nah, kalau massa itu kekal berarti dunia ini kekal. Itu Tuhan ngapain dong? Kan segitu saja. Itu bentuk nyelenehnya orang yang belajar filsafat tapi nggak tuntas gitu. Karena kalau di orang yang belajar kimia sebenarnya kekekalan massa itu hanya dalam sistem itu. Setelah itu kan ada entropi, ada ya, dia akan berubah juga ya, yang kita nggak tahu juga. Ya jadi itu. Makanya kemudian Al-Ghazali itu menulis Tahafut Falasifah itu karena dia ingin mengkritik para filosof agar ketika mempraktekkan dunia sainsnya ya, mengajarkan sains dan meneliti itu, dia juga peduli pada kondisi sosial ya. Jadi jangan membuat pernyataan yang membuat masyarakat itu mensalah tafsirkan gitu. Itu maunya Al-Ghazali. Tapi buku ini, buku Tahafut Falasifah itu
yang mestinya dibaca oleh para filosof ya agar tahu diri begitu, dibaca oleh orang awam. Ya. Nah, orang awam ini salah paham juga. Ya. Salah pahamnya adalah kemudian menjas ya, menghakimi para filosof ya. Para filosof ini semuanya sesat. Gitu. Nah, setelah Al-Ghazali meninggal ya, itu ada Ibnu Rushd yang ingin mengkoreksi Al-Ghazali. Dia membuat kitab namanya Tahafut ya. Tahafut itu kekacauan kitab Tahafut ya. Tahafut falasifahnya Al-Ghazali. Ya, jadi ya dikatakan di situ bahwa ini mestinya dibaca bukunya Al-Ghazali itu para filosof. Tapi ini sudah telat. Jadi bahkan dampaknya tidak hanya pada dunia sains, tapi juga pada dunia fikih. Sehingga kemudian pasca Al-Ghazali itu ada beberapa sultan itu yang bahkan menutup pintu ijtihad ya. Karena banyak juga orang yang sok ngerti ijtihad tapi ngawur juga ya, sehingga kemudian merasa ini sudah ijtihad, sebenarnya dia nggak ijtihad ya, ngarang aja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu akibatnya kemudian ya ada kemunduran. Nah, kemunduran itu yang menyebabkan tentara salib bisa menyerang. Ya, itu tahun 1100-an lah, abad 12 Masehi. Jatuh kemudian Baghdad ya. 1200-an. 1258 kalau Baghdad itu. Kalau salib itu dari 1087 sampai dari 1096 sampai 1187 ya. Jadi Baghdad jatuh itu sudah 50 tahun perang salib selesai sebenarnya ya. Tapi semuanya dalam kondisi ini turun gitu. Nah, tapi kemudian setelah itu kan 3 tahun kemudian di Kairo didirikan kembali ya, khilafah berdiri kembali. Abbasiyah jilid 2 itu kan ya. Dan itu masih panjang loh. Abbasiyah jilid 1 itu 500. Itu yang khilafah Utsmani bukan itu yang bukan. Belum. Iya. Khilafah di Baghdad itu 508 tahun ya. Di Kairo itu 256 tahun. Panjang ya. Jadi ketika didirikan kembali di Kairo itu masih panjang. Nah, dan itu Al-Ghazali mengamati itu. Jadi ketika di Kairo didirikan lagi itu ya naik lagi, sedikit naik lagi ya. Jadi enggak menyadari itu kan ya. Nah, cuma sudah naiknya itu enggak seperti grafik seperti zaman perintis, zaman sahabat dulu ya. Sudah lebih landai gitu kan. Nah, kemudian kan terus yang naiknya agak benar-benar terjal itu dan tapi berhasil itu kan Utsmani. Nah, itu 1453 itu kan Muhammad Al-Fatih itu belum khalifah, dia hanya sultan saja. Nah, baru kemudian setelah ini si siapa? Sultan Mutawakil ini yang di Kairo itu melihat kayaknya memang lebih pantas mereka yang mimpin. Diserahkan kan. Jadi Sultan Mutawakil Khalifah Al-Mutawakil Billah itu kemudian ke Istanbul dan menyerahkan kepada Salim. Jadi seperti itu. Itu yang dicatat oleh Ibnu Khaldun. Ya. Dan itu akan berulang. Seperti itu akan berulang, saya kira. Ya. Jadi kalau saya melihat di Barat itu sekarang, ya sekolah-sekolah yang sulit-sulit ya, misalkan fisika nuklir atau apa, itu peminatnya jarang ya. Mahasiswanya banyak kan ya orang dari India, dari Iran, ya, dari Vietnam gitu. Ya. Mereka lebih suka yang cepat dapat duit aja. Ya. Hukum misalnya kan cepat dapat duit. Gitu.